Hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semua sehat kan? Video ini untuk kelas 7 ya, dan kita masih di bab interaksi makhluk hidup dengan lingkungan. Kita akan bahas simbiosis terlebih dahulu. Pasti kalian pernah melihat kan kupu-kupu yang hinggap di bunga. Sebenarnya apa sih yang terjadi antara kupu-kupu dan bunga tersebut? Nah, di antara kedua makhluk hidup ini terjadi interaksi yang dinamakan simbiosis. Jadi, apa sih simbiosis itu? Simbiosis itu merupakan interaksi erat antara dua organisme atau dua makhluk hidup dalam suatu ekosistem. Simbiosis itu ada bermacam-macam ya. Ada simbiosis mutualisme, simbiosis komensialisme, simbiosis parasitisme, dan simbiosis amensialisme. Kita bahas satu persatu ya supaya lebih paham. Yang pertama, simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme ini interaksi antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Jadi, yang satu untung, yang satu lagi juga untung. Contohnya, interaksi antara anemon laut dengan ikan badut. Ikan badut ini mendapat perlindungan dengan bersembunyi di balik anemon laut, sedangkan anemon laut mendapat nutrisi dari sisa-sisa makanan ikan badut. Kemudian interaksi antara kerbau dengan burung jalak. Burung jalak yang hinggap di tubuh kerbau ini mendapat makanan berupa kutu yang ada pada tubuh kerbau, sedangkan kerbau mendapat keuntungan karena kutu pada tubuhnya berkurang. Kemudian ada interaksi antara bunga dengan kupu-kupu atau lebah. Bunga bisa memperoleh keuntungan dari kupu-kupu atau lebah karena kupu-kupu atau lebah ini membantu proses penyerbukan, sedangkan kupu-kupu dan lebah memperoleh keuntungan dari nektar atau madu pada bunga tersebut. Contoh berikutnya adalah interaksi antara semut rangrang dengan tumbuhan. Mungkin bagi kita keberadaan semut rangrang ini sangat mengganggu ya, tapi bagi tanaman semut rangrang ini menguntungkan karena bisa menghindarkan tumbuhan atau tanaman dari hama. Sedangkan semut rangrang ini juga memperoleh keuntungan bisa membuat sarang pada tumbuhan atau tanaman tersebut. Contoh lagi ya, interaksi antara manusia dengan bakteri E. coli atau Escherichia coli. Bakteri ini biasanya terdapat di usus besar manusia. Keberadaannya ini berguna untuk mengurangi pertumbuhan bakteri jahat dan mempercepat proses pembusukan di dalam usus besar. Sedangkan bakteri E. coli ini memperoleh keuntungan karena bisa mendapat makanan dari sisa-sisa makanan pada usus besar. Contoh lain masih banyak ya, bisa kalian cari sendiri. Oke, lanjut kita ke simbiosis komensialisme. Simbiosis komensialisme ini yang satu untung, yang satu tidak rugi atau tidak apa-apa. Contohnya interaksi antara anggrek dengan pohon inangnya. Di sini anggrek memperoleh keuntungan berupa tempat hidup, sedangkan pohon inangnya tidak dapat untung ataupun tidak rugi atau tidak apa-apa dengan keberadaan tanaman anggrek itu. Contoh berikutnya adalah interaksi antara ikan hiu dengan ikan remora. Ikan remora ini selalu berdekatan atau menempel pada ikan hiu ya. Di sini ikan remoranya untung karena mendapat sisa-sisa makanan dari ikan hiu, tapi ikan hiunya tidak masalah, tidak apa-apa, tidak dirugikan juga. Contoh lagi interaksi antara tanaman paku dengan tanaman jati dan lain sebagainya. Oke, lanjut kita masuk ke simbiosis parasitisme. Kalau simbiosis parasitisme ini interaksi antara makhluk hidup yang satu untung dan yang satu rugi. Contohnya benalu dan inangnya, kemudian tali putri dan inangnya. Jadi benalu dan tali putri ini memperoleh keuntungan dari inangnya, jadi dia bisa hidup di sana, sedangkan inang, pohon inangnya itu rugi dengan keberadaan benalu dan tali putri itu, karena nutrisinya diserap oleh benalu atau tali putri tadi. Oke, kemudian simbiosis yang terakhir adalah simbiosis amensialisme. Amensialisme ini interaksi antara dua makhluk hidup yang satu rugi dan yang satu tidak apa-apa. Contoh yang pertama, interaksi antara gulma dengan tanaman padi. Nah, gulma yang tumbuh di antara tanaman padi jika tidak segera dikendalikan dengan baik, maka bisa berisiko menurunkan hasil panen padi tersebut.
Contoh berikutnya interaksi antara tanaman walnut dengan tumbuhan yang ada di sekitarnya. Tumbuhan walnut ini bisa merugikan tanaman-tanaman yang ada di sekitarnya karena bisa menghambat pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan yang ada di sekitarnya. Contoh berikutnya adalah interaksi antara jamur penicillium dan bakteri gram positif, kemudian interaksi antara rumput teki dan tanaman di sekitarnya, kemudian ada lagi interaksi antara pohon pinus dengan tanaman di sekitarnya dan lain sebagainya. Oke, sudah paham kan tentang simbiosis? Kalau sudah, kita masuk ke predasi, kompetisi, dan netral. Predasi dulu ya. Predasi ini interaksi antar organisme yang terjadi ketika salah satu organisme memakan organisme yang lain. Contohnya, beruang dengan ikan. Beruang ini makan ikan, jadi yang satu memakan yang lain. Kemudian contoh berikutnya ikan hiu dengan ikan-ikan kecil. Paham ya? Oke, kita masuk ke kompetisi. Kompetisi ini jenis interaksi antar organisme yang saling bersaing untuk bertahan hidup. Misal ada 2 ayam jantan yang sedang memperebutkan ayam betina. Kemudian interaksi antara harimau dengan singa yang sedang berebut makanan. Lanjut, yang terakhir adalah netral. Netral ini interaksi antar makhluk hidup yang tidak saling mengganggu satu sama lain walaupun tinggal di habitat yang sama. Contohnya, interaksi antara ayam dan kambing. Kemudian antara ayam dan kucing. Walaupun mereka itu hidup di tempat yang sama, tapi mereka tidak saling mengganggu. Gimana? Udah paham kan? Kalau sudah paham, coba kalian kerjakan beberapa soal ini untuk menguji seberapa tingkat pemahaman kalian. Kalau sudah, sekian dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.